Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Sementara dan rekan-rekan anggota DPRD, yang saya hormati staf ahli DPRD, Sekretaris DPRD, bersama staf yang kesemuanya saya hormati. Syukur alhamdulillah, karena hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rapat untuk membahas beberapa hal yang penting terkait dengan tugas DPRD sebagai tindak lanjut dari pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 dan penetapan pimpinan sementara DPRD dalam rapat paripurna istimewa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 yang lalu. Selanjutnya, saya atas nama pimpinan sementara DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada hadirin atas kehadirannya untuk mengikuti rapat pada hari ini yang merupakan rapat pertama kalinya bagi kita anggota DPRD Kabupaten Sopeng masa jabatan 2014-2019. Wakil Ketua Sementara dan rekan-rekan anggota DPRD yang terhormat, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pada hari ini saya buka dan terbuka untuk umum. Sebagai pimpinan sementara DPRD, maka tugas pokok kami sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan dijabarkan pada pasal 39 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Sopeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan peraturan DPRD nomor 09/Romawi 12/2009 tentang tata tertib DPRD adalah sebagai berikut. Yang pertama, memimpin rapat DPRD. Yang kedua, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Yang ketiga, memfasilitasi pembentukan fraksi, komisi, badan musyawarah pada anggaran, badan legislasi, dan badan kehormatan. Yang keempat, memproses penetapan pimpinan definitif. Selain tugas pokok sebagaimana yang telah saya sebutkan, pimpinan sementara DPRD sesuai pasal 16 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 155 tahun 2004 tentang tata cara peresmian pengucapan sumpah janji anggota DPRD dan penetapan pimpinan sementara menyatakan bahwa pimpinan sementara juga mempunyai tugas: A. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan. B. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua sementara. Yang C, menjadi juru bicara DPRD.
D. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai undangan kami, maka pada hari ini kita akan membicarakan 3 hal, yaitu: 1. Pembentukan tim penerima aspirasi DPRD. Yang kedua, penyusunan rancangan tata tertib DPRD. Ketiga, hal-hal lain yang dipandang penting. Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, pengucapan sumpah janji yang kita laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang lalu merupakan awal pelaksanaan tugas kita sebagai anggota DPRD dan sekaligus mengakhiri masa jabatan anggota DPRD 2009-2014 serta seluruh alat kelengkapan DPRD termasuk tim penerima aspirasi. Maka untuk menghindari berlanjutnya kekosongan tim penerima aspirasi, tentu perlu segera kita membentuk tim penerima aspirasi sementara DPRD. Berkaitan dengan hal itu, maka saya mengharapkan pandangan dari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD. Apakah pembentukan tim penerima aspirasi yang bersifat sementara ini dapat dibahas pada rapat ini dan hasilnya dituangkan dalam keputusan DPRD, ataukah ada saran lain? Untuk itu dengan hormat saya persilahkan pada anggota. Pimpinan. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita dengarkan tadi apa disampaikan oleh pimpinan sementara, yaitu adalah agenda acara pada hari ini sesuai dengan surat yang ada diberikan kepada kita semua, yaitu bagaimana melanjutkan rancangan tata tertib dengan menyusun tim penerimaan aspirasi. Sebelum kita lanjut ke tim penerimaan aspirasi, tentu kami menanyakan dulu, tadinya kan tata tertib kita mengacu dari Undang-Undang 27 2009. Sebagaimana kita ketahui bersama yang disiarkan secara menyeluruh, yang kita tahu bahwa ada lagi undang-undang baru, Undang-Undang MD3 yang baru-baru ini disahkan. Tentu lebih lanjut sebelum dengan kita mengarah ke rancangan tata tertib, apakah memang sudah ada PP-nya, ada peraturan pemerintahnya setelah ada undang-undang itu. Tentu dalam hal ini untuk mengarah ke sana acuannya harus ada penjelasan dari PP. Untuk sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa ini kita hanya untuk bersifat sementara, karena untuk menjaga kekosongan yang selama ini. Saya terpulang kali. Terima kasih pimpinan. Ada 2 hal yang ingin saya minta klarifikasi dari pimpinan. Yang namanya tata tertib itu, Bu, tidak ada sementara. Tidak ada tata tertib sementara. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penetapan tim penerima aspirasi
Yang saya tahu adalah ketika kita akan menetapkan sesuatu, maka kita sifatnya rapat itu paripurna. Paripurna. Ini tidak ada paripurna. Saya terima undangan rapat. Jadi tidak ada undangan rapat paripurna. Yang semestinya itu kalau kita menetapkan sesuatu dalam DPRD itu harus sifatnya rapat adalah rapat paripurna. Yang ada di kami ada undangan rapat. Berarti rapat intern. Sesuai amanah undang-undang dan peraturan pemerintah itu, setiap kali kita akan melaksanakan penetapan, maka sifatnya rapat adalah rapat paripurna. Kemudian yang kedua adalah tata tertib, tidak ada yang namanya tata tertib sementara. Saya kira begitu pimpinan, makasih. Betul apa yang dikatakan ini, tapi tadi sudah mengatakan bahwa ini dari awal, karena ini melihat kekosongan daripada, jangan sampai ada yang mau masuk untuk ada aspirasi dari masyarakat, sementara ini kan kosong, tidak ada yang menerima aspirasi. Jadi ini barangkali untuk mengisi daripada kekosongan itu, tentunya kita akan dulu membicarakan ini mengenai aspirasi tata tertib penerima aspirasi. Pimpinan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya melanjutkan apa yang disampaikan rekan saya tadi, pembicara terdahulu, utamanya daripada teman saya Pak Sahar, kaitannya dengan sifat rapat pada hari ini. Pada hari ini saya sependapat kalau merupakan hanya bersifat rapat internal, dan barangkali yang perlu dibicarakan pada rapat ini adalah kaitannya dengan pertama mengenai tim penerima aspirasi. Tadi saya coba mendengarkan penjelasan pimpinan sementara bahwa untuk menjaga kekosongan, kalau pengalaman kemarin bahwa sebaiknya agenda rapat pada hari ini adalah kita mengambil suatu kesepakatan untuk membentuk tim penerima aspirasi sementara. Iya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tata tertib. Sependapat tadi dari rekan saya Pak Sarudin, namanya tertib itu tidak dikenal dalam undang-undang atau regulasi lain tentang adanya sifat sementara. Jadi barangkali maksud dan makna daripada undangan ini adalah membicarakan apakah kita sudah perlu membentuk suatu tim yang akan menyusun daripada tertib tersebut, tapi bukan diambil dalam keputusan dalam bentuk paripurna. Kemudian yang kedua, saya mendahului kaitannya dengan tertib, perlu juga kita perhatikan bahwa sekarang sementara penggodokan rencana undang-undang pilkada, sedangkan undang-undang pilkada itu masuk daripada payung hukum daripada tertib kita. Jadi barangkali itu pendapat saya, bahwasanya pendapat ini merupakan rapat internal DPR. Terima kasih pimpinan. Boleh saya luruskan pimpinan? Silakan. Terima kasih. Saya membaca undangan dalam rangka penetapan tim penerima aspirasi. Ketika kita ingin menetapkan keputusan DPRD apakah sementara atau definitif, itu sifatnya rapat, harus rapat paripurna. Coba kita baca undangan yang ada di masing-masing anggota. Rapat berarti rapat intern, bukan rapat paripurna. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke tata tertib, artinya kalau hanya sifat sementara rapat intern berarti tidak ada keputusan yang kita bisa ambil pada hari ini. Saya hanya mengkritisi dari sifat rapat. Saya bisa membaca apa yang disampaikan pimpinan tadi bahwa untuk mengisi kekosongan kita sependapat itu. Iya. Cuma yang saya kritisi adalah sifat rapat. Ketika kita akan menetapkan sesuatu,
berarti sifatnya rapat adalah rapat paripurna. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyusunan tata tertib DPRD. Saya kira begitu pimpinan, jelas. Terima kasih. Pimpinan. Oke, masih ada yang lain. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi karena kita ini baru, tentu banyak yang baru. Apa yang disampaikan rekan Sahar tentu ada benarnya terkait masalah mekanisme. Olehnya itu kami sarankan dengan adanya SKPD khusus yang diperbantukan di DPR ini, apa salahnya kita konsultasi, katakan di sekuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tatib, sepengetahuan saya sebelum ada tatib yang baru, tentu tatib yang lama kita gunakan. Adapun perubahan-perubahan nanti apa yang disampaikan rekan Haji Suwardi, karena masih menunggu penetapan dari MK terkait masalah Undang-Undang MD3, itu kita nanti ada perubahan seperti yang lalu. Jadi saya kira persoalan mekanisme, kalau memang ada kesalahan-kesalahan teknis, tolong kita berkonsultasi kepada Sekretariat Dewan untuk menyempurnakan sehingga tidak terjadi seperti ini. Demikian pimpinan sekadar masukan. Terima kasih. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih. Jadi saya diberikan kesempatan. Jadi khususnya ini rapat intern, tentu kita mengetahui apa yang kita dirapatkan. Jadi tentu kita menyusun tim aspirasi. Apakah bisa? Tentu sudah ada nama-nama di sekretariat DPRD. Jadi tentu itu Jadi tentu itu tim aspirasi nama-nama tentu dibicarakan hari ini. Yang lama tentu sudah ada namanya, yang baru disitulah nanti kita diputuskan apakah sesuai nama-nama yang lama pada periode yang lama pada hari itu tertentu atau bagaimana, ada perubahan. Jadi tentu ada nama-nama sama Pak Sekwan, Sekretariat DPRD, ada nama-nama. Apakah yang lama itu namanya pada saat penerimaan yang kemarin. Jadi pada saat yang kedua kita berbicara tentang tata tertib DPRD, memang itu merupakan bisa sementara untuk melakukan karena tugas dan fungsi kita memang perlu. Tetapi apa yang dimaksud Pak Andirian Kudran ada yang lama. Kita mencermati sekarang sudah ada bayangan. Misalnya fraksi PDIP ada 4, Golkar ada sekian, Gerindra ada sekian, tentu ada minimal 5 misalnya. Hanya satu gabungan, di situ ada bayangan-bayangan. Kita di sini cuma bikin sementara bayangan supaya ada tugas dan fungsi sudah dilakukan. Sepatutnya ada aspirasi dari di luar sesuai dengan bidang-bidangnya, tentu ada yang menengani. Jadi untuk sementara perlu memang ada penyusunan sementara tata tertib. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Ibrahim, pimpinan Ibrahim. Bisa? Oh, di sini. Pak Ibrahim di belakang. Tempatnya saja sudah di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait apa yang kita perdebatkan pada pagi hari ini, sebenarnya kalau kita melihat atau mengkondisikan undangan rapat sesuai yang disampaikan oleh Pak Syahrudin, jadi undangannya memang sifatnya internal dan secara aturan memang artinya kita tidak bisa mengambil keputusan. Makanya pada hari ini untuk mencari solusi yang terbaik,
barangkali rapat internal ini kita betul-betul fungsikan untuk rapat internal untuk mempersiapkan pembentukan tim penerima aspirasi sekaligus untuk membicarakan masalah tata tertib DPRD, karena kita ketahui tata tertib sangat penting karena ini merupakan pedoman acuan daripada apa yang kita mau perbuat di DPR ini. Pada tuh nasa ngogi kita tadi di DPR itu tadi. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi apakah kita tidak bersepakat saja bahwa rapat pada hari ini adalah rapat internal untuk menyampaikan, membicarakan untuk persiapan daripada rapat pembentukan tim penerima aspirasi. Yang kedua, membicarakan rancangan masalah tata tertib DPRD. Karena sesuai dengan tata tertib DPRD yang lama, memang itu untuk pengambilan keputusan harus melalui dengan paripurna. Jadi mungkin pada hari ini kita bisa bersepakat untuk mempersiapkan agenda atau mungkin undangan untuk rapat paripurna. Jadi bukan kesalahan, bukan apa, mungkin ini ada sedikit kekeliruan karena di agenda untuk rapat ini itu adalah pembentukan tim penerima aspirasi. Dan saya berharap bahwa tim penerima aspirasi tidak perlu juga barangkali sementara. Sekali kita membentuk tim aspirasi itulah yang kita pakai. Karena pimpinan sementara itu sudah ada hak untuk memimpin rapat dan lain sebagainya, itu sudah bisa pengambilan keputusan. Jadi itulah barangkali untuk sementara daripada berlarut-larut terkait masalah rapat ini, dan seperti yang dikritisi oleh Pak Syahrudin Adam adalah bentuk daripada rapat ini. Untuk sementara barangkali saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Ibrahim, pimpinan. Oke, masih ada, silakan Bapak. Sebentar, saya dulu ingin selaku pimpinan sementara wakil terkait apa yang menjadi masukan rekan-rekan sekalian, bahwa pada hakikatnya sebenarnya mungkin kita sepakat bahwa rapat ini adalah rapat pertama bagi kita, dan tentu yang menjadi perdebatan adalah agenda rapat ini. Nah tentu kalau saya ini tidak ada masalah, sebenarnya biasa-biasa saja. Yang terpenting barangkali untuk langkah awal ini ya minimal dulu kita perkenalan lah, karena saya terus terang saja masih ya mungkin nama benar yang panjangnya kita tahu, nama kecilnya juga kita belum tahu. Misalnya Kaswadi, saya dulu kan alangkah indahnya kalau kita dulu coba membangun kebersamaan dari awal itu. Nah, ini yang pertama di rapat awal kita ini. Memang di undangan bahwa pada hari ini intinya kita bicara tentang agenda penerima aspirasi. Siapa di antara kita yang akan mendapatkan tugas mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu agendanya adalah yang menerima aspirasi. Tentu ada kesepahaman bahwa di antara kita semua hak dan kewajiban kita sama, mulai dari pimpinan sampai anggota itu adalah sama. Nah tentu sangat penting bagi kita dulu memahami tugas pokok kita masing-masing, karena saya selaku wakil sementara bukan anak buah bapak, bukan juga atasan saya selaku atasan. Artinya silakan kita mengeluarkan pendapat bahwa ini adalah kita menyusun agenda-agenda yang akan kita persiapkan, karena ini berdasarkan undangan memang itu. Kenapa kita bentuk tim penerima aspirasi? Tiada lain adalah dijaga kemungkinannya kalau ada aspirasi yang masuk di DPR. Ini harus jelas siapa penerima aspirasi pada hari Senin, Selasa, sampai Jumat. Kemudian bagaimana mekanismenya? Siapa yang bertanggung jawab aspirasi? Setelah ada aspirasi, tindak lanjutnya bagaimana? Ini semua harus kita pahami. Jangan sampai kita selaku tim penerima aspirasi, kita tidak paham bahwa setelah ini apakah tim penerima aspirasi kewajibannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Apakah menampung aspirasi itu, kemudian menindaklanjuti kepada pimpinan,
Karena ini kan alat kelengkapan belum ada. Ini yang perlu kita pahami. Kita dulu harus jelaskan seperti ini kepada teman-teman sekalian. Ini kan tidak baik kalau kita berdebat sendiri di depan misalnya masyarakat. Harusnya dari awal ini kita rancang, maka terkait masalah tatib memang kita sepakat bahwa tatib ini ya tugas dan tanggung jawab kami selaku sementara ini juga memang hanya membentuk timnya, bukan tatibnya. Belum kita bicara tentang tatib. Pertama, kita memang masih menunggu karena dinamika perkembangan politik saat sekarang ini masih berkembang terus, dinamis. Nah, tentu ini dulu kita harus bentuk, dan kita sepakat bahwa ketika bicara tentang tatib itu terlalu besar tanggung jawab yang kita harus tuankan nanti di situ, karena baik berdasarkan aturan pokoknya, ya mungkin juga di internal kita ada masukan-masukan, itu tidak mutlak bahwa hanya menjiplak saja daripada aturan itu, ya mungkin ada pasal yang mengatur tentang kondisi masing-masing daerah. Itu sekedar gambaran tentang tatib. Jadi kita menyusun timnya, kalau itu kita sepakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dulu kita sepakat bahwa penerima aspirasi walaupun dari pihak Sekwan sudah ada gambaran konsep. Nah, ini nanti kita lemparkan kepada teman-teman sekalian. Apakah kita sepakat dengan ini? Atau mungkin ada pendapat lain yang perlu kita masukkan. Misalnya saya hari Senin, tiba-tiba saya berpikir bahwa kalau mungkin hari Senin kan biasanya padat agenda-agenda di situ, ya mungkin kita minta kalau bisa saya hari Rabu kah atau Selasa. Yang akan dibacakan nanti adalah baru sebatas konsep. Jadi bukan itu sudah pasti, tidak. Makanya nanti kita minta dibacakan untuk ditanggapi. Kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu, tentu yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya amunisi kita ini baik lama maupun baru. Kita berharap bahwa di saat sekarang ini kita coba bagaimana mungkin pihak sekretariat dewan bisa memfasilitasi untuk bintek pembekalan. Ini ibaratnya kita butuh amunisi dulu, apalagi dalam perkembangan situasi dan kondisi seperti ini. Ya tentu kita berharap bahwa jangankan kami teman-teman yang baru, kami yang lama ini masih terkadang masih kurang pemahaman, apalagi kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perkembangan yang begitu cepat yang terkadang kita tidak paham. MD3 saja itu kita tidak maksimal memahami, itu masih sepotong-potong. Makanya kalau ada pembekalan dalam waktu yang singkat, sebaiknya dulu kita upayakan seperti itu. Itu pun kita harus atur, tidak boleh serta-merta langsung semuanya berangkat, tidak. Kita dulu harus bikin kesepahaman juga. Pertama siapa, kedua siapa, karena ini juga biasa menjadi perdebatan. Dia mau sama si A, dia mau sama si B, tiba-tiba juga ada jadwal yang sudah dijadwalkan, pihak Sekwang sudah menetapkan, sudah mengiring nama. Ini juga perlu dikomunikasikan. Nah, itu barangkali seigianya yang kita bicarakan. Artinya rapat internal ini hanya membahas itu. Belum ada keputusan mutlak yang harus diambil, kecuali kesepakatan, ini kesepahaman untuk penerima aspirasi. Ini tidak bisa tidak, karena siapa yang akan bertanggung jawab hari ini, misalnya ada aspirasi yang masuk, kemudian alurnya ini, jadi setelah ada aspirasi diserahkan kemana, kemudian ditindaklanjuti seperti apa, ini yang harus dipahami. Itu yang penting dulu di rapat internal ini. Yang lain-lainnya masih butuh proses pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena pasti kita akan masih beda pendapat terkait hal-hal yang masalah tugas dan tanggung jawab kami selaku wakil sementara atau pimpinan sementara dengan teman-teman yang lain.
karena tugas kami hanya mengantar seperti itu. Ini yang harus kami jelaskan dulu supaya tidak berkembang lain rapat internal ini. Tapi intinya bahwa kalau kami sangat berharap bahwa rapat pertama ini setelah bismillah kita perkenalan supaya lebih kekerabatan kita lebih bisa kita jalin, silaturahim ini kita bisa mulai dari awal dengan sudah saling memahami. Karena ya tentu masing-masing kita masih istilahnya walaupun sudah kurang lebih 1 minggu ini masih kita terkadang malu-malu kucing untuk berinteraksi di masing-masing ruangan. Walaupun kami paham bahwa pada dasarnya sebenarnya sudah mulai ada kekerabatan yang muncul yang kita bangun bersama dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dan memang kita harapkan seperti itu. Artinya bukan berarti bahwa semuanya harus diselesaikan dengan seperti itu. Dinamika dalam forum itu biasa. Jangan sampai ini dianggap nanti perbedaan dalam forum itu menjadi permusuhan. Tidak. Itu adalah dinamika dan harus memang terjalin seperti itu. Karena namanya pendapat, ya tentu kita masing-masing punya prinsip, punya keyakinan dengan pendapat, apalagi yang namanya kita anggota dewan, dalam sumpah kita ini kan diwajibkan untuk menyerap aspirasi yang kita wakili. Nah, itu pasti akan terjadi dan terutama teman-teman baru harus kita pahami itu. Nah, sekali lagi kami berharap bahwa kita bicara pertama dulu terkait masalah aspirasi dulu. Aspirasi ini mungkin sudah ada konsepnya. Ada silakan mungkin pimpinan sementara, ketua pimpinan sementara untuk bisa membacakan, melemparkan kepada teman-teman yang lain supaya apakah ini konsep kita sepakat atau ada pendapat lain, silakan disampaikan. Saya rasa seperti itu karena ini tidak bisa tidak. Hari ini harusnya sudah mulai bertugas. Nah, ini yang penting kita paham. Jadi satu dulu kita bicarakan, nanti setelah tuntas baru kita bicara selanjutnya. Nah, mungkin pimpinan rapat bisa mengagendakan menyusun tahapan-tahapan diskusi kita dalam rapat internal ini supaya jangan dulu kemana-mana. Misalnya kita bicara tentang aspirasi, ada yang berpendapat terkait mempertanyakan misalnya masalah tatib. Jadi pimpinan rapat bisa mempertegas dulu bahwa agenda pertama kita adalah aspirasi. Kemudian setelah itu baru kita bicara tentang menyangkut masalah tatib, kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu termasuk pembekalan-pembekalan, karena itu mutlak juga kita harus laksanakan. Itu barangkali untuk sementara dari saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih dari Bapak Wakil Ketua. Izin Pak Ketua. Izin pimpinan. Izin. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawi. Jadi terkait apa yang dibicarakan tadi pimpinan mengenai agenda yang kita rapatkan pada hari ini, saya rasa kita sepakat saja mengenai tim penerima aspirasi kita bentuk, dan apa yang kita bicarakan itu terkait penting karena apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi apa yang disampaikan di DPR ini, tim penerima itu tidak ada atau hanya masih yang berlaku yang kemarin pada saat itu, padahal kita tahu bahwa sudah ada beberapa anggota DPR yang lama sudah tidak ada dan itu masih ada yang dalam daftar. Jadi saya rasa ini penting kita bicarakan untuk mengisi kekosongan ini. Kemudian apa yang disampaikan dari wakil pimpinan sementara bahwa saya rasa ini perlu ada memang pengenalan lebih lanjut untuk sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal ini. Kenapa? Karena masih ada yang belum saling mengenal mungkin antara yang lain walaupun saling mengenal nama. Saya rasa itu. Terima kasih atas pimpinan. Pimpinan.
Satu, pimpinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasibidin. Saya sudah terima daftar nama-nama dan dari tim penerima aspirasi. Ini sudah jelas. Yang belum jelas sama saya, kita kan menunggu tata tertib sebelum MD3 dikeluarkan. Jadi selama ini tata tertib apa yang kita pakai sebelum ada ketetapan dari itu. Kebetulan kami juga anggota baru, jadi kami ingin penyampaiannya. Jadi selama ini sebelum ada tata tertib yang ditetapkan, aturan apa yang kita pakai? Itu begitu maksud saya. Apakah aturan lama atau ada aturan yang lain? Jadi mohon pemberitahuannya. Demikian. Pimpinan. Pimpinan. Ya, pimpinan. 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 Begini, sebaiknya begini. Terima kasih. Pimpinan, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Silakan. Jadi kalau untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan barangkali kita tambah lama, pimpinan. Jadi barangkali kita tahap demi tahap. Artinya ada usulan tadi dari pimpinan wakil sementara bahwa kita perkenalan dulu. Langsung saja ke situ, pimpinan. Setelah itu kita masuk rancangan penerima aspirasi. Ini kan sudah ada jelas, tinggal kita apakah kita sepakati posisi hari itu atau kita mau pindah. Itu barangkali pimpinan. Makasih banyak. Sementara. Assalamualaikum. Pimpinan sebentar. Ya, sepaham. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan. Ya, sepaham apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Jadi saya kira itu di apa yang disampaikan tadi Wakil Ketua Sementara, bahwa yang kita mau jelaskan sekarang adalah tim penerima aspirasi. Jadi barangkali pimpinan mengambil sikap saja bahwa apakah membacakan dulu nama-nama yang ada tim aspirasi, apa yang sudah ditulis yang ada di hadapan kita semua. Saya kira setelah dibaca mungkin ada masukan teman-teman atau bagaimana, atau itu yang kita tetapkan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, barangkali dengan pimpinan, melalui izin pimpinan, barangkali untuk memperkenalkan, untuk mempersingkat juga waktu, mungkin dari Komisi 2 ini sementara juga yang ada di sudut, seterus ke sana ke Komisi 3, baru Komisi 1. Jadi ini kan sifatnya baru kita ini perkenalan semua, supaya tidak berlarut-larut bahwa apa sebenarnya yang kita mau dijelaskan di sini. Saya kira pimpinan saja yang memberikan sikap untuk menjelaskan hal seperti begini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih banyak atas saran daripada rekan-rekan. Baiklah, barangkali saya mengambil kesimpulan bahwa sepakat dengan Bapak Wakil Sementara bahwa untuk pada pagi hari ini menjelang siang kita dulu akan perkenalan. Jadi kami mulai barangkali perkenalan dari pimpinan. Oke. Terima kasih banyak. Nama saya adalah Nyonya Haja Pataponga, akan tetapi panggilan sehari-hari itu adalah Tapa. Untuk panggilan di rumah atau ke teman-teman sekolah saya waktu masih kecil di SD itu namanya Andi C. Dan adapun umur saya sudah 59 tahun dan mempunyai anak 2, kemudian dia sudah menjadi pegawai negeri sipil semuanya. Saya rasa inilah barangkali yang saya sempat sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan yang terhormat. Kemudian tentunya kami serahkan dulu pada wakil sementara untuk memperkenalkan juga, walaupun sebenarnya tidak asing lagi bagi kita semuanya. Tidak ada orang yang di Kabupaten Sopeng ini tidak kenal, akan tetapi mungkin lebih bagus lagi kalau diperkenalkan lagi dirinya supaya lebih akrab lagi. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Jadi sekali lagi nama saya Kaswadi Rasak, orang
biasa panggil juga keseharian kami dulu. Anak saya 4, istri 1. Baru satu. Dan tentu kami dari Partai Golongan Karya. Jadi kami berada di DPR ini Partai Golongan Karya dari Dapil 3. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami pada Bapak Andi Parma. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Parma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anak saya 3, istri juga 1, jalan 2 kalau diizinkan. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nama saya Andi Besi Megawati, panggilan sehari-hari saya Andi Cece. Saya dari Partai PDIP dari Dapil 4. Anak saya 4. Demikian. 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni, tempat tanggal lahir Labokong 20 Desember 1973. Dapil 4 dari Partai Golkar. Kebetulan belum dikaruniai anak. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Haji Ismail. Orang biasa manggil Hai Haji. Anak saya 2 orang, istri saya 1. Dari Dapil 3 Partai Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrudin Hemadam, biasa dipanggil Sahar, dari Partai Golkar, wilayah pemilihan Dapil 1. Saya agak panjang sedikit. Saya sudah memasuki periode keempat. Semua jabatan di DPRD saya sudah pernah duduki, sudah pernah jadi pelaksana tugas ketua DPRD. Kemudian istri saya 1, anak 4. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Nama saya Haji Hermang alias Haji Mare de Maloga. Tempat tanggal lahir Tampaning tahun 1967. Istri baru 1, 4 anak. Mudah-mudahan tidak ditambah ya Pak ya. Anak 4. Berarti kalau baru berarti ada niat untuk menambah. Terima kasih pimpinan. Jadi nama saya Haji Rustan. Panggilan sehari-harinya juga tetap Haji Rustan. Saya lahir 58 tahun yang lalu, tepatnya di Lawo, Sopeng. Kemudian punya istri 1, kemudian anak 3. Saya kira demikian. Terima kasih pimpinan. Lanjut. Terima kasih pimpinan. Nama saya Dr. Andes Jafar, panggilan sehari-hari Jafar, dari Partai Nasdem, alamat Lajuha, Kelurahan Jeneh, istri 1, anak 3. Demikianlah pimpinan. Terima kasih pimpinan. Nama saya Muhammad Ihsan, lahir di Cipta 1980. Kebetulan terpilih di Dapil 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Istri belum, anak belum. Belum lahir. Ya, jadi sekira itu nama panggilan sehari-hari Ijang. Jadi terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi nama saya Andi Mursadi AP,
Panggilan sehari-hari Andi Oking dari Partai Bulan Bintang. Alamat Tanah Le, Desa Watu, Dapil 1 Marorwawo. Anak 2, istri 1. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pimpinan. Nama saya Mahfud. Panggilan sehari-hari Puli. Tempat tanggal lahir Watan Sopeng 28 April 1959. Daerah pemilihan Dapil 1 dari Partai Gerindra. Anak 7, istri 1, mamanya 4. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ria Kudran, biasa dipanggil Kudu, dari daerah pemilihan 4 Dondri Maroriawa, dari Partai Demokrat. Anak 2, istri 1. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naspidin, sering dipanggil nama sehari-hari saya Fidin. Saya dari Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil 4. Kelahiran saya 21 Mei 1979. Saya punya anak 2, istri 1, dan saya profesi saya sebelum menjadi anggota DPR, saya seorang pengusaha kayu jati. Jadi mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rosneni, nama sehari-hari Haji Neni, dari Partai Gerindra Dapil 2. Kira begitu juga pimpinan. Anak berapa? Anak 2. Terima kasih pimpinan. Nama saya Samsu Rijal, sering dipanggil Samsu. Saya dari Partai P3, Dapil Sopen 3. Anak saya 3, istri baru 1. Terima kasih pimpinan. Kalau baru 1 masih ada rencana untuk menambah? Insya Allah pimpinan kalau ada dikasih izin sama Tuhan. Oh, maka. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suha alias Suwardi Haseng SE. Panggilan Suha, ya. Dari Golkar juga. Ya, istri baru 1 juga. 4 putra, lahir 68, jadi umur baru 26 tahun. Terima kasih. 46 tahun. Terima kasih. Jadi memperkenalkan nama saya Andi Takdir. Nama panggilan sehari-hari di khusus Dapil 2 atas. Atas itu adalah Andi Takdir Akbar Singke. Itu misalnya. Istri belum cukup 2, mudah-mudahan 1. Alhamdulillah. Ya, anak 2. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Odang Rio dari PKB Dapil 3 Lalabata Gandra. Alhamdulillah, anak 6, istri alhamdulillah ada. Makasih Pak Ketua, Bu Ketua. Kami persilakan kepada Pak. Terima kasih Bu Pimpinan, Bu Ketua sementara. Baiklah, saya akan perkenalkan nama saya dan merupakan nama pemberian dari orang tua kandung. Pemberian nama ini terinspirasi dari 2 hal. Yang pertama dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, artinya penyayang. Kemudian yang kedua terinspirasi dari
perjuangan salah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Maka diberikanlah nama saya Ibrahim, dan tidak punya panggilan dan tidak bisa dipenggal. Ibrahim. Istri satu, dan saya niatkan mudah-mudahan tetap satu. Nama saya, anak saya ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan 1, Kecamatan Mararawawo. Terima kasih Ibu Pimpinan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin Tahang, biasa dipanggil Heru. Kang Heru, teringat waktu saya wawancara Gus Dur kemarin di media nasional, saya dikira orang Jawa karena dipanggil Heru, padahal saya orang asli Bugis. Itu. Kemudian istri saya alhamdulillah 1. Pacar. Kalau memang Tuhan. Pacar berapa? Anak saya 1, semua berdiam di Makassar sekarang. Saya dari Dapil 2, tinggal di Titiwatu. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuning, juga nama panggilan sehari-hari tetap Kuning, tidak pernah kuning, tetap Kuning. Istri saya alhamdulillah sampai sekarang masih 1. Anak saya 2. Saya dari Partai Amanat Nasional, dari Dapil 2. Alamat saya sekarang di PT Nusa Permai, depan Pengadilan Negeri Kota Sopeng. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawi, SP, Sarjana Pertanian, alamat Labesi, Dapil 1, Gerindra, anak baru 2, istri 1. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Arisman, sering dipanggil Aris, dari Partai PKS, Dapil 2. Istri saya 1 dan anak juga putri 1. Itu barangkali perkenalan saya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan tidak ditambah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin Bakri, yang biasa juga dipanggil Amir, dari Dapil 1, Partai Golkar, istri 1, anak 1, sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Supiati, panggilan sehari-hari Endang. Namanya nama Jawa tapi orangnya Bugis asli. Lahir di Watang Sopeng 24 September 1954. Punya anak 4, putra 3, putri 1. Dari Dapil 3 Partai Gerindra. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Muhammad Yahya. Saya dari Partai P3, terpilih di Dapil 4, Dondi Marriawa. Istri 1, anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah, rezeki banyak. Alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Jadi nama saya Asnedi, biasa dipanggil Edi. Sudah 48 tahun umurnya. Saya dari Partai Golkar, Dapil 2. Punya istri, tidak punya anak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah mendengarkan semuanya perkenalan, dan kami selaku
ketua sementara. Sangat bersyukur mendengarkan semua perkenalan itu. Rata-rata anaknya hanya sampai 4 dan ada yang 5. Ini sangat-sangat membantu daripada PKK. Itu bagaimana caranya untuk menekan angka kelahiran. Kemudian ada juga tadi yang 6 anak kalau saya tidak salah, 2 istri, tapi mudah-mudahan tidak ditambah lagi istrinya. Dan mungkin anak juga sudah di stop. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah perkenalan, mungkin kita bisa lanjut. Dan pimpinan sebelum lanjut sedikit. Sebelum lanjut pimpinan bisa bicara. Jadi terima kasih pimpinan. Saya minta kepada rekan-rekan anggota dewan, karena melihat kondisi tadi pada saat pertama rapat, jadi saya berharap kepada rekan-rekan anggota dewan, kalau belum diberikan izin oleh pimpinan, jangan ada yang bicara. Karena kalau sudah pencet bel bersamaan 45 baku lomba, belum dikasih kesempatan sama pimpinan, kita harus menghargai juga pimpinan. Jadi saya berharap juga kepada pimpinan, walaupun bersamaan berapa, siapa yang ditunjuk dipersilakan untuk berbicara dulu, tolong disebutkan namanya, supaya mereka mengetahui bahwa saya yang dipersilakan bicara. Jadi untuk nanti, untuk selanjutnya supaya rapat kita bisa lebih terarah. Terima kasih. Kembali. Pimpinan. Sependapat apa yang disampaikan oleh Kakanda yang di pojok sana. Tentu apa yang disampaikan memang harus diperjelas dalam hal ini, dan mungkin saya tujukan kepada pimpinan sementara karena kita memang serba baru, jadi barangkali untuk adaptasi mungkin seperti apa yang disampaikan tadi. Dalam hal ini ketika ada yang PC mic, tentu ketegasannya kembali ke pimpinan. Jadi saya setuju apa yang disampaikan, tapi ketegasannya itu tentu dari pimpinan, bahwa kalau ada bersamaan 2, 3, 4, tentu dari pimpinan harus tegas yang mana dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sarannya. Jadi mungkin saya lanjut untuk membacakan, namun bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan yang terhormat sudah ada di depannya, tapi tidak apalah, saya akan membacakan kembali. Ada daftar nama-nama dan waktu tugas tim penerima aspirasi DPRD Kabupaten Sopeng masa jabatan tahun 2014-2019. Ini hanya baru draft untuk rancangan sementara. Yang pertama, pada hari Senin, Haji Mustanjide dari PAN, itu dari Dapil 4. Yang kedua, Haji Andi Besek Megawati SE, PDIP, dari Dapil 4. Yang ketiga, Dr. Andes Haji Rustam dari Gerindra, Dapil 2. Yang kelima, Andi Musradi AP dari PBB, Dapil 1. Yang keenam, Haji Ismail dari Golkar, Dapil 3. Selanjutnya, pada hari Selasa, yang pertama, Andi Kuning SH MH, itu dari Partai PAN, Dapil 2. Kedua, Muhammad Ihsan SE, SS, dari Partai PDIP, dari Dapil 2. Ketiga, Andi Mahfud Esos dari Partai Gerindra, ini dari Dapil 1. Yang keempat, Haji Andi Odan Rio dari Partai
PKB Dapil 3. 5. Sumarni dari Partai Golkar Dapil 4. Untuk hari Rabu, Andi Maparama MSEMM dari Partai PDIP dari Dapil 3. Yang kedua, Ibrahim SMMM PDIP dari Dapil 1. Dr. Andes Amiruddin Bakri dari Golkar dari Dapil 1. Haji Ilyas Muhammad Yahya SE dari Partai P3 Dapil 4. Yang kelima, Nasbidin dari Gerindra Dapil 4. Yang keenam, Haji Rosnaini Essos dari Gerindra dari Dapil 2. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis, yang pertama Andi Ria Akudran SS dari Partai Demokrat Dapil 4. Yang kedua, Andi Takdir Akbar Singke SE dari Partai P3 Dapil 2. Selanjutnya Dr. Andes Jafar dari Partai Nasdem Dapil 2. Dr. Anda Haji Andi Endang Supiati MM dari Partai Gerindra Dapil 3. Asmawi SP dari Partai Gerindra Dapil 1. Asnedi SH dari Golkar Dapil 2. Selanjutnya, yaitu pada hari Jumat, Saharudin Adam Essos MM dari Partai Golkar Dapil 1. Haji Suwardi Haseng SE dari Golkar Dapil 2. Andi Samsurijal P3 dari Dapil 3. Haji Herman Partai Gerindra Dapil 4. Dan yang terakhir adalah Bapak Herudin Tahan SE dari Partai Demokrat Dapil 2. Inilah nama-nama yang penerima aspirasi mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian saya akan lemparkan kembali kepada Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat untuk menanggapi, akan tetapi mudah-mudahan ini untuk selanjutnya disepakati. Pimpinan. Silahkan Bapak Amiruddin. Terima kasih pimpinan. Jadi kami melihat daftar nama-nama petugas penerima aspirasi yang telah diberikan di satu persatu dari anggota Dewan ini cukup bagus. Tetapi pada hari ini sifatnya yang kita bentuk adalah sifatnya sementara. Ya. Jadi ini saya berharap barangkali kalau hanya sementara, barangkali ada tim penerima aspirasi kepada teman-teman anggota DPR ini pada periode 2009-2014 kita mengacu di situ. Dilihat saja kekosongan siapa yang kosong di situ langsung kita isi. Kemudian selanjutnya, karena tadi kami melihat teman-teman ini ya, banyak sekali yang diperdebatkan tentang masalah tim penerima aspirasi dengan tata tertib. Jadi kalau kami supaya karena hanya sementara, barangkali tetap kita mengacu kepada peraturan yang lalu karena sifatnya sementara.
Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Pimpinan. Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan. Pimpinan. Asnedi pimpinan. Suwardi. Asnedi pimpinan. Pimpinan. Suwardi. Asnedi. Pas Nedi. Maaf ya. Kasih pimpinan. Jadi saya pikir draft yang ada ini apa yang disampaikan oleh Pak Amiruddin tadi bahwa sementara saya kira kita tidak bisa bahasakan sementara. Kita ini adalah draft daftar nama-nama penerima aspirasi dan kalaupun nanti ada perubahan atau ada regulasi yang baru tinggal kita menyesuaikan saja. Misalnya pimpinan sementara secara definitif tinggal menyesuaikan saja, tapi tetap bahasanya adalah bukan sementara. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Masih ada? Ada. Pimpinan. Pimpinan. Suwardi pimpinan. Pimpinan. Ditakdir. Pak Haji Suwardi. Iya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan Pak Asnedi tentang apa yang disebut atau dibacakan tadi nama-nama yang ada. Tentu tadi apa yang disampaikan katanya adalah sementara. Ini hanya saran ya, usulan saya. Tadi kalau sudah dibacakan tentu kita sudah mendengarkan semua. Apalagi kita ini sudah 100% sudah hadir semua. Usulan saya sebelum mungkin ditetapkan ya kita bicarakan di sini. Saya kira kita mumpung kita ada semua, kita hadir semua. Kalau sudah dibaca mungkin kalau ada yang koreksi atau adakah misalnya tabrakan dengan tugas lain yang pentingnya di luar atau bagaimana, mungkin kita tetapkan saja. Kita tetapkan saja mengingat jangan sampai besok-besok memang sudah ada ada aspirasi yang masuk, tentu dengan tanggung jawab kita sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Jadi nama-nama yang sudah ada di sini saya kira setelah saya baca tentu sudah terakomodir karena tidak ada semua mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat terakomodir semua bahwa di antara hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ya katakanlah ada yang sudah incumbent yang lama, masing-masing ada yang lama, terus dengan pembagian dapil-dapilnya juga sudah tepat juga karena setiap hari itu ada dapil 2, ada dapil 1, 4 dan 3. Saya kira sudah apa namanya, karena kalau ada pergeseran lagi tentu harus memang dilihat juga dari dapilnya, karena tidak mungkin dalam satu hari tersebut ada yang dominan bahwa ada dapil ini. Memang harus bahwa seperti begini. Saya kira setelah tadi dibacakan adalah sementara, kalau kita bersepakat ya mungkin ditetapkan saja sebelum ada masukan teman-teman dari yang lain. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada lagi Pimpinan. yang ingin bertanya. Pimpinan. Ya, silahkan. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau saya melihat sudah lengkap di sini, namun demikian kalau saya melihat keterwakilan dari dapil 2 itu sudah cukup. Akan tetapi saya melihat di sini kalau bisa yang anggota DPR yang berpengalaman itu juga bisa ditempatkan di khususnya dapil 2 ditempatkan di hari Senin. Karena saya lihat di sini khusus untuk dapil 2 orang baru semua. Dapil 2. Dapil? Khusus untuk dapil 2. Arisman dengan Haji Rustan itu dapil 2. Kalau bisa, karena sedangkan hari Jumat itu Haji Suwardi Hasin dengan Heruditan. Kalau bisa ada dari dapil 2 yang berpengalaman di hari Senin, khususnya dapil 2. Saya kira demikian. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kami telah mendengarkan dan mengambil kesimpulan tadi dari usulan dan dari bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Ini kami sudah disusun oleh Sekwan. Semuanya
untuk penerapan gender juga, ini kan ada 4 perempuan, jadi kita sudah bagi. Kemudian untuk pembagian daripada dapil-dapil semuanya, itu saya rasa sudah tepat semuanya. Kalau mau lagi dipindahkan, ini dia mengatakan tadi yang sudah berpengalaman, saya rasa ini sudah ada kita tempatkan semua yang baru dan ada yang lama. Jadi untuk saya mengambil kesimpulan, bagaimana kalau kita tidak setuju, tapi sebelumnya kami memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Wakil Ketua sementara untuk memberikan lagi penjelasan dan mempertegas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi pada hakikatnya sebenarnya apa yang disampaikan rekan-rekan semua ada benarnya, namun perlu disadari bahwa ini hanya sementara. Kami berpendapat bahwa rancangan ini hanya sementara. Nanti setelah alat kelengkapan dewan sudah terbentuk, baru kita permanenkan juga ini aspirasi. Jadi kami berharap bahwa ini hanya keputusan pimpinan sementara yang kita buat, tidak diparipurnakan sambil menunggu setelah alat kelengkapan, karena ada nanti perubahan-perubahan di sini. Ada daftar yang ada namanya di sini akan beralih posisi. Kemudian juga nanti kita keterwakilan komisi juga kita harus bicarakan. Karena ini belum ada komisi, otomatis semua sifatnya sementara. Ya mungkin hari ini kita sepakat bahwa kita dominan keterwakilan dapil, tapi nanti mungkin setelah terbentuknya alat kelengkapan maka tentu rekan-rekan ada pendapat lain. Apakah setiap penerima aspirasi ada keterwakilan komisi, supaya masyarakat yang datang sudah langsung bisa mensinkronkan dengan komisi yang bersangkutan. Ya setiap hari pasti ada komisi, misalnya bidang pemerintahan, pembangunan, itu setiap hari ada penerima aspirasi. Hari ini kita bicara tentang hanya penerima aspirasi untuk sementara menunggu alat kelengkapan sudah jadi. Jadi kalau ini kita sepakati, maka ini hanya sifatnya sementara. Saran dan pendapat dari rekan-rekan itu kita hargai, hanya mungkin karena sifatnya sementara dan kita juga lihat perkembangan nanti, sekiranya seperti apa idealnya yang kita harus bentuk penerima aspirasi ini. Jadi hanya sifatnya sementara karena dari awal dikatakan untuk mengisi kekosongan, maka dibentuklah penerima aspirasi untuk sementara waktu ini sambil menunggu penetapan alat kelengkapan. Kemudian sekali lagi bahwa apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, ada beberapa pendapat bahwa memang sekali lagi dinamika dalam forum rapat seperti ini, pertama kita harus hargai karena status kita dan hak kita sama. Persoalan bersamaan pencet mau semuanya kita hargai. Syukur-syukur banyak yang mau bertanya daripada banyak yang diam. Tergantung nanti lalu lintas anunya ini kita atur bagaimana baiknya. Persoalan nanti bersamaan mau tidak ya itu soal kedua. Yang terpenting hak kita sama. Mau pencet bersamaan itu kita hargai. Tidak boleh dibendung, dibatasi orang berbicara. Dari awal saya katakan bahwa hak kita sama-sama di sini. Tidak boleh dibeda-bedakan, mulai dari pimpinan, anggota, hak kita sama. Cuma nanti mungkin memang ada mekanismenya. Sekali lagi bahwa pendapat boleh beda-beda, tapi keyakinan kita sama adalah untuk bagaimana kita mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di lembaga terhormat ini. Jangan sampai hak-hak kita dibatasi. Itu dari awal saya sampaikan bahwa
biasa-biasa saja hal seperti itu. Mau bersama, mau tidak bersamaan itu tidak ada masalah. Kemudian sekali lagi bahwa saran kami, karena mungkin pertemuan berikutnya kita akan susung sedemikian rupa untuk hari ini mungkin karena tatib yang dulu mengamanahkan kepada kita bahwa jam istirahat ditentukan. Ini etika yang kita harus jaga, bahwa kalaupun pimpinan menganggap perlu melanjutkan nanti setelah kita sepakati bahwa daftar nama penerima aspirasi untuk sementara yang dibacakan tadi mau disepakati menjadi keputusan pimpinan sementara, ya kita sepakat. Kalau mau diparipurnakan, penerima aspirasi ini nanti setelah alat kelengkapan sudah ada. Itu hanya saran dari kami juga. Kalau kita sepakat, ya silakan kita sama-sama sepakati. Namun demikian, saya kembalikan pada pimpinan. Silakan. Terima kasih banyak atas tanggapan dari Bapak dan saran dari Bapak pimpinan wakil sementara. Ini berdasarkan dari tanggapan dan saran pembahasan yang kita lakukan, mungkin kami dapat simpulkan bahwa rancangan tim penerima aspirasi disepakati dan dituangkan dalam keputusan DPRD, pimpinan DPRD, dengan beberapa perubahan. Bagaimana? Kita setuju? Setuju. Dan selanjutnya kita mengingat ini sekarang sudah jam 12 malam, jam 12 siang, maka pertemuan kita barangkali pada siang hari ini kita sourcing dulu bagi 30 menit. Ditutup Herudin Tahang. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sudah ada keputusan sementara dari pimpinan mengenai penerima aspirasi, terjadwal Senin sampai Jumat. Dan saya kira hampir tidak ada masalah di sana. Cuman saya ingin mengingatkan bahwa pengalaman yang terjadi 5 tahun kemarin, terkadang ada aspirasi yang muncul dari masyarakat dan berdatangan di gedung dewan, tetapi dari yang bersangkutan kadang tidak hadir sama sekali. Yang saya maksud tidak hadir adalah dari penerima aspirasi yang bertugas pada hari itu. Poin saya adalah mungkin kita sepakat hari ini, kalaupun menjadi kesempatan sementara dan nanti saya kira diatur juga di tatib, sebaiknya seluruh anggota penerima aspirasi yang bertugas pada hari itu minimal menyampaikan kepada koordinator aspirasi, sehingga tidak terjadi kekosongan. Pengalaman saya kemarin pernah terjadi aspirasi dari peserta kelala, tidak ada sama sekali yang handle itu waktu saya dengan Pak Ketua. Jadi tidak ada penerima aspirasi pada hari itu. Lucunya lagi tidak ada dari dapil sana, mungkin ada tugas keluar daerah. Nah ini yang saya maksud tadi adalah bahwa perlu kita sepakat agar ada tidak terjadi kekosongan seperti itu sehingga masyarakat tidak kecewa pada saat menyampaikan aspirasinya. Saya kira hanya itu sementara pimpinan buat saya. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Saya rasa ini kan sudah ada kita tadi sampaikan mulai hari Senin sampai hari Jumat, ya. Yang itulah menjadi acara bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anggota dewan yang terhormat. Pimpinan, sedikit pimpinan Samsu pimpinan. Samsu pimpinan. Ya. Ya, makasih banyak atas kesempatan ini pimpinan. Jadi sebelum ditutup pertemuan barangkali ini Bu, pimpinan, saya minta apa yang disarankan tadi dari wakil sementara, yaitu untuk bintek kepada kita ini anggota dewan baru, ini yang sangat perlu pimpinan. Karena kenapa? Jangan sampai kita sehari-hari duduk di sini baru kita tidak terisi apa yang harus kita lakukan.
Terima kasih banyak. Demikian barangkali. Tunggu dulu pimpinan. Jadi saya mohon maaf ini pimpinan. Sebelum anggota barangkali di sini bicara, berhenti bicara, mohon pimpinan jangan dipotong dulu pimpinan. Terus selanjutnya, saya sangat berharap ini bintek, karena kan teman-teman juga dari partai lain akan ada binteknya. Jadi mungkin kita harus lihat jadwal bintek dari partai-partai lain kapan dan siapa-siapa yang akan diberangkatkan cepat untuk bintek pimpinan. Makasih untuk sementara. Terima kasih, itu acara yang bagus. Karena kita tadi sudah tutup, kemudian masih ada agenda untuk selanjutnya. Sekarang kita sourcing dulu, ini pertemuan kita, nanti kita lanjutkan. Jadi kita sourcing sebenarnya 30 menit barangkali, baru kita akan lanjut lagi. Itu membahas untuk agenda yang kedua dan yang agenda yang ketiga. 1,5 jam untuk sholat dan isomah. Jadi kita sholat dan isomah. Ya, jadi 1,5 jam. Jadi kalau 1,5 jam sekarang sudah jam hampir 2 jam. Lagi 1/4 jam 12. 1,5 jam, jadi berarti kita masuk jam 1.30. Iya. Saya rasa inilah. Sudah cukup. Terima kasih. Mohon lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pimpinan meninggalkan tempat, ada catatan kaki terkait dengan rapat ini. Iya sih ya. Ada yang ingin saya sampaikan pimpinan terkait tadi sahar. Terkait tadi persetujuan tentang tim penerima aspirasi, saya berharap pimpinan melalui sekuan supaya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota itu disampaikan secara tertulis. Pertanggungjawabannya seperti apa ini tim penerima aspirasi. Karena kita khawatir jangan sampai yang lama ini tidak hadir pada saat ada aspirasi ditindaklanjuti atau diiyakan. Menurut pengalaman kami itu harus disampaikan kepada pimpinan aspirasi apa yang disampaikan baru ada keputusan. Supaya teman-teman yang baru ini jadi Pak Sekwan tolong diperhatikan ini disampaikan kepada masing-masing anggota sampai sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan penugasan tim penerima aspirasi ini. Saya kira begitu pimpinan. Makasih. Pimpinan sedikit saya hanya menambahkan, silakan teman-teman yang ada namanya setiap hari itu membentuk sendiri, bermusyawarah siapa koordinatornya. Silakan dimusyawarahkan siapa yang menjadi koordinator penanggung jawab. Silakan bersepakat siapa di antara kita yang mau jadi koordinator. Itu barangkali sekedar tambahan. Kasih. Mana camate?